Tiga, dua, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di diskusi mata kuliah Oceanografi episode kelima. Di episode kelima ini kita akan membahas tentang siklus biogeokimia yang ada di laut. Nah, saat ini kita sudah bersama dosen pengampu dari mata kuliah Oceanografi sendiri, yaitu Prof. Ahmad Yani. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik, alhamdulillah. Oke, di episode kelima ini kita tadi sudah diberitahu akan membahas tentang biogeokimia. Berarti ada biotiknya, geonya atau abiotik dan unsur-unsur kimianya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja tanya pada Prof. Yani. Yang pertama tentang gimana nih, Prof? Ya, terima kasih. Sesi ini adalah yang pertemuan kelima ya, episode kelima tentang geokimia. Ada 3 unsur barangkali ya, ada biologinya, kemudian ada geografinya, ada kimia. Ini tidak bisa dipisahkan, makanya disatukan saja geokimia, bahwa proses siklus di air itu, ya di laut itu banyak sekali unsur yang melakukan proses siklus dan saling ketergantungan antara biologi, unsur geologinya, unsur kimianya. Jadi disebut dengan siklus geokimia di laut seperti itu. Ya. Boleh di-cut nggak, Teh? Lanjut aja, nanti bisa di-cut. Kayaknya mau langsung dijelasin, Pak. Memang ada berapa sih? Oh, Gitu. iya. Lanjut aja, nanti bisa di-cut. Tapi tadi udah dijelasin kan, Bu, ya? Belum. Belum. Kan Oh, baru pengantarnya. pengantar Baru pengantar. biokimia. Memangnya siklus di laut ada berapa siklus sih? Gitu yang itu maksudnya. Nggak apa-apa, belajar. Oke. Lanjut. 1, Oke. 2, 3. Oke, tadi sudah dijelaskan secara ringkas. Ternyata ada 3 unsur yang saling terkait di laut. Ada unsur bionya, geologinya, dan kimianya. Nah, kira-kira ada berapa unsur sih, Pak, siklus itu sendiri di lautnya itu Oke. sendiri? Mungkin banyak ya, ada banyak siklus ya di geokimia di laut. Cuma karena ini adalah dasar dan dianggap beberapa hal yang penting, kita ada sekitar 6 ya yang akan kita bahas. Yaitu pertama adalah siklus air, kemudian ada siklus oksigen, ada siklus karbon, siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus belerang, seperti itu. Untuk siklus airnya sendiri nih, Pak, itu bagaimana prosesnya di laut? Oke, kalau siklus air ya bukan hanya di laut ya, tetapi juga ada juga di darat. Kenapa juga di sini dibahas? Karena air yang masuk ke laut itu kan dari daratan juga ya, dalam bentuk sungai gitu ya. Kemudian dia juga membawa material sedimen, bukan sampah juga yang masuk ke laut. Oleh karena itu di sini dibahas juga siklus air karena dia adalah siklus paling umum yang bisa kita lihat. Ya sebenarnya siklus geokimia ini yang paling nampak mungkin siklus air, karena kalau siklus oksigen gitu kayak apa tidak terlihat gitu, hanya lihat pada wujud hasilnya gitu, karena ya juga karbon, nitrogen juga seperti itu. Jadi siklus air ini kita bahas karena terkait dengan tadi bahwa air itu kan hasil dari air hujan, berasal dari penguapan gitu ya, evaporasi air laut gitu ya. Kemudian ada juga kalau di darat kan ada juga evaporasi, juga ada transpirasi. Nah, dari proses itulah kemudian kan ada kondensasi, kemudian terbawa ke daratan. Ada juga yang tidak sampai ke daratan tapi dia langsung juga jadi hujan begitu ya. Nah, kemudian kenapa juga dibahas tentang, karena ketika ada proses penguapan di sini kan terkait dengan nanti konsentrasi pada aspek kandungan garam kan, yang pada sesi yang lalu kita bahas bahwa penguapan air laut itu berpengaruh terhadap konsentrasi salinitas kan begitu ya. Gitu. Jadi yang pertama adalah dibahas tentang siklus air. Dari siklus air sendiri tadi ada Lanjut. Oke, siklus air. 1, 2, 3. Oke, siklus air sendiri tadi sudah dijelaskan secara ringkasnya, ada mulai dari evaporasi, kondensasi, dan lain-lain. Nah, ternyata di laut itu sendiri juga ada oksigen ya, Pak ya? Ada siklus oksigen sama seperti di darat. Iya. Nah, untuk siklus oksigen itu seperti apa ya, Pak? Oke. Siklus oksigen ini kan bahwa laut yang sehat, perairan yang sehat, itu ada oksigen yang terlarut. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sebut dengan dissolved oksigen, DO gitu ya, seperti itu. Nah,
Itu artinya bahwa perairan itu mengandung oksigen yang terlarut gitu ya. Di mana itu berapa? Kalau dalam kondisi 0 derajat katanya itu oksigen yang terlarut itu cukup banyak, 14,62 ppm. ppm itu semacam parts per million, artinya per sejutaan gitu ya. Kan ada persen, ada per mil, ada per sejutaan ppm. Misalnya di temperatur 0 derajat suhunya itu 14,62 ppm kandungannya. Artinya 1 juta porsi air larutan dan 14,62 kandungan oksigen seperti itu. Nah, di kondisi air yang di tropis seperti misalnya ada 30 derajat Celcius atau 25 derajat Celcius itu cenderung rendah sebenarnya, 8,38. Nanti bisa dilihat pada tabel di layar ya, berapa proporsi kondisi hubungan antara temperatur air dengan kandungan oksigen yang terlarut seperti itu. Nah, oksigen yang terlarut itu bagaimana sih sebenarnya siklusnya gitu ya, artinya masuknya gitu dan seterusnya. Itu ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan ada proses difusi ya, difusi. Artinya dia masuk saja begitu ketika ada proses golakan, ada angin segala macam, dia itu akan masuk secara difusi. Dan yang keduanya adalah melalui fotosintesis gitu ya. Jadi artinya di air itu kan di perairan ada fitoplankton, kemudian menyerap karbon dioksida, kemudian dia akan mengeluarkan oksigen gitu ya. Ada sebagian yang terlarut di dalam air sendiri, ada juga langsung terangkat ke udara bebas ya, yang kita hirup sebagai oksigen yang segar seperti itu. Nah seperti itu. Jadi tentu saja ketika ada proses fotosintesis melalui fitoplankton, maka kandungan atau kadar oksigen di laut itu akan ada seperti itu. Dan di permukaan laut itu kan lebih banyak daripada oksigen yang terlarut di dalam bawah, karena kan fitoplanktonnya tidak hidup gitu kan, karena tidak ada sinar matahari seperti itu. Nah siklusnya itu dari oksigen yang ada terhirup oleh manusia, oleh hewan-hewan yang di daratan, kemudian nanti juga akan dia akan mengeluarkan CO2 lagi gitu kan dari pernapas, kemudian diserap lagi oleh fitoplankton dan seterusnya. Itulah siklus oksigen yang ada di perairan laut ya, seperti itu. Oke, berarti Pak secara nggak langsung tadi hubungan antara temperatur dan oksigen. Berarti semakin dingin suatu tempat itu oksigennya semakin bagus ya Pak? Ya, semakin bagus sebenarnya. Tapi dalam kondisi tidak dalam arti bahwa berada di yang di laut banget, di bawah dasar laut kan memang dingin gitu ya, dingin. Tetapi kan kandungan oksigen yang ada fitoplanktonnya tidak ada gitu kan. Jadi yang terlautnya sedikit gitu. Jadi memang harus ada dalam kondisi terbuka tapi dingin gitu, maksudnya jangan ini ada perbedaannya gitu ya. Apa ada kaitannya kayak di kutub gitu Pak, termasuk yang oksigennya bagus atau gimana? Enggak berpengaruh, berbeda? Ya juga gitu, kalau selama dia di atas memang gitu ya. Tapi kan maksudnya yang kondisi dingin ya, antara kondisi dingin dengan faktor yang lain gitu ya. Faktor lain itulah produksi oksigennya ada nggak gitu kan? Kan ada 2, ada dengan difusi gitu, dan satunya adalah produksi dari fotosintesis kan begitu. Nah kalau di kutub misalnya tidak terjadi fotosintesis karena misalnya terlalu dingin dan tidak ada sinar matahari, nah berarti kan rendah juga gitu ya. Jadi permukaan bumi itu sangat bervariasi gitu ya. Cuma ini adalah satu hasil pengukuran bahwa kondisi air ya yang dingin itu intinya adalah dia memungkinkan untuk oksigen terlautnya lebih baik gitu, lebih banyak gitu. Oke, berarti bukan hanya dipengaruhi oleh suhu saja, tapi juga ada pengaruh lain tadi, fitoplanktonnya gitu ya. Ya, betul. Oke, kita lanjut ke bagian siklus karbon nih Pak. Untuk Betul. di laut sendiri itu bagaimana siklus karbon? Nah, karbon itu sebenarnya dia bisa jadi zat padat kan gitu ya, seperti di tubuh manusia, tubuh ikan itu kan ada tulang dan seterusnya itu kan. Tapi ketika dia menjadi gas, berarti kan karbon dioksida. Nah itu kaitannya dengan oksigen seperti itu. Jadi ketika kita menghirup oksigen, nah itu kan
kita tumbuh kembang ya kan, dan kita mengeluarkan karbon dioksida, tapi sebagian karbon yang ada di kita itu mengendap kan dalam bentuk tubuh kita kan gitu ya. Nah, intinya bahwa di lautan ketika ada hewan, ketika ada tumbuhan, ya fitoplankton, ada zooplankton, ada ikan, nekton dan seterusnya, itu kan dia mengandung karbon gitu ya. Ketika dia hewan-hewan itu mati, nah itu kan karbonnya dia mengendap ke dasar laut gitu ya. Jadi endapannya itu karbon di dasar laut ada gitu ya gitu. Nah, dia akan terbawa ketika ada upwelling, intinya begitu ya. Jadi karbon itu dari mana sumbernya sebenarnya kan? Yang pertama itu bisa dikeluarkan oleh gunung api. Nah, gunung api. Jadi itu sekitar 0 sampai 0,13 0 sampai 14 miliar ya ton CO2 per tahun dari gunung api. Kelebihan dari gas karbon dioksida ya, yang karbon dalam bentuk gas itu tidak selamanya merugikan sebenarnya gitu kan. Kalau kelebihan memang menjadi gas rumah kaca sehingga kita mengalami pemanasan global. Tetapi kalau misalnya dalam kondisi yang normal ya, kondusif, itu jadi hangat gitu. Seperti misalnya di planet Mars misalnya, itu karbon dioksidanya rendah gitu ya, sehingga gas rumah kacanya rendah gitu, sehingga cenderung lebih dingin gitu ya, dan tidak ada proses siklus karbon, siklus hujan gitu ya, kurang juga begitu, bahkan mungkin tidak ada gitu ya. Nah, ketika gunung api meletus itu selain debunya bisa menyuburkan tanaman, tapi gas rumah kacanya itu bisa gasnya itu bisa menjadi gas rumah kaca yang bisa menghangatkan planet bumi gitu, menghangatkan ya. Bukan memanaskan, karena memang kondisi itu. Jadi dari situlah siklus kehidupan berada gitu ya. Dari karbon yang ada di udara selain dari gunung api juga kan hasil respirasi, artinya pernapasan hewan-hewan ya, manusia, hewan lainnya, itu adalah kandungan karbon yang ada di udara. Nah, tadi siklusnya adalah ketika karbon itu diserap oleh fitoplankton, maka dia akan menjadi bagian dari fitoplankton gitu. Kalau dia mati kan menjadi mengendap gitu kan, mengendap di dasar laut seperti itu. Nah, itu siklus yang mungkin bisa saya jelaskan. Kalau ingin lebih jelasnya lagi nanti silakan mungkin kalau masih mau sebenarnya nggak terputus loh. Ketika ikan itu mengandung karbon lalu kita makan kan, iya kan, pindah jadi karbonnya menjadi bagian dari manusia gitu kan. Kita mengeluarkan juga sebagai CO2-nya, diserap lagi oleh tanaman, seperti itulah gitu. Nah, kalau salah satu unsur dari siklus ini terputus ya, oleh karena teknologi, oleh karena pembangunan, maka kita sebut sebagai pembangunan yang tidak berkelanjutan. Gitu cirinya. Jadi pembangunan berkelanjutan adalah ketika siklus oksigen, siklus karbon ya itu tidak terhambat gitu. Kadang-kadang orang beranggapan bahwa siklus pembangunan berkelanjutan itu adalah yang gede-gede ya, merusak hutan segala macam. Bukan itu sebenarnya esensinya. Daun yang tertutup oleh debu ya, karena debunya itu hasil dari pembangunan, misalnya ada kendaraan atau debu apa sih. Nah, itu adanya pembangunan yang berdampak yang tidak berkelanjutan karena menutup proses fotosintesis dari tumbuhan tersebut gitu ya. Jadi intinya begitu. Nah, intinya siklus ini jangan sampai terputus lah ya. Kita jaga alam kehidupan manusia ini, kehidupan hewan-hewan, kehidupan laut dengan cara menjaga siklus karbon itu berjalan dengan baik begitu. Ya. Jadi ternyata dari siklus karbon saja efeknya jauh banget ya Pak, panjang itu, sampai harus tidak terputus gitu ya Pak. Jangan sampai terputus. Asalkan dalam jangka yang tidak berlebihan gitu ya Pak. Kalau iya, kan kalau merugikan seperti itu. Jadi ya merugikan aja. Iya. Oke. Oke, lanjut kita ke bagian siklus nitrogen. Pak, itu seperti apa Pak? Kalau nitrogen sebenarnya di udara kita kan bukan oksigen yang paling banyak ya. Gitu. Di udara, di atmosfer kita, di permukaan bumi itu yang paling banyak sebenarnya nitrogen. Ya, itu 78 ya persen ya dari keseluruhan oksigen oksigen yang keseluruhan dari udara yang kita hirup. Dia memang tidak berwarna ya, tidak ada rasa dan seterusnya gitu ya, sama juga dengan oksigen.
Tadi oksigen itu sebenarnya nomor 2 urutannya ya. Yang paling banyak di udara kita adalah nitrogen. Nah, kenapa perlu kita bahas di dalam unsur nitrogen? Karena nitrogen itu sederhananya kalau dia di pertanian ya, itu sebenarnya untuk menghijaukan daun ya unsur itu ya. Jadi nitrogen itu tepat pada bagian klorofil tumbuhan berhijau daun. Jadi kalau misalnya ada tumbuhan yang kurang nitrogen ya dia menjadi kemerah-merahan. Tapi kalau misalnya kita nambahkan unsur nitrogennya dia akan jadi hijau. Tapi kelebihan pun jangan sampai gitu ya, karena tanaman yang subur daunnya bagus-bagus belum tentu juga nanti hasilnya bagus gitu ya. Memang harus ada proporsinya gitu ya. Jadi pada tanaman nitrogen itu mensintetis karbonhidrat ya menjadi protein dan protoplasma ya, yaitu melalui proses respirasi ya, sehingga tanaman dapat membentuk jaringan tubuhnya. Jaringan tubuh di hewan tanaman itu dari adanya nitrogen gitu ya. Memang untuk menyerap nitrogen di lautan maupun di darat itu tidak bisa langsung seperti halnya karbon dioksida langsung kita serap atau oksigen langsung kita serap, enggak. Ada proses konversi nitrogen ya yang menjadi senyawa organik disebut dengan fiksasi nitrogen. Ini agak rumit sebenarnya. Kalau dalam ruang ini kita penjelasannya mungkin tidak terlalu jelas, tetapi nanti bisa Anda baca secara cermat bagaimana reaksi kimia dari reaksi fiksasi nitrogen ya, yang disebut dengan topping up ya, yang berfungsi untuk menambah cadangan senyawa nitrogen di tumbuhan. Nah, sedikit aja barangkali untuk bisa dipahami bahwa fiksasi nitrogen itu ya intinya sih mengkonversi nitrogen yang berasal dari atmosfer menjadi senyawa organik yang disebut dengan nitrogen organik partikulat. Ya, kemudian di laut proses fiksasi nitrogen itu dapat dilakukan oleh alga hijau ya. Alga hijau, biru ya. Ini namanya Calotina ya, crustacea, kemudian ada bakteri anaerobik, kemudian ada juga akar tumbuhan ya, Thalassia dan seterusnya. Ini bahasa-bahasa biologi ya, disilakan untuk diperdalam seperti itu. Nah, fiksasi nitrogen itu akan menghasilkan salah satunya adalah amonium. Dan amonium itu bentuk nitrogen yang paling mudah dikonsumsi oleh mikroba. Jadi tidak langsung terserap seperti karbon dioksida atau oksigen. Ini dia harus jadi amonium dulu baru dikonsumsi oleh hewan begitu. Seperti itu siklusnya. Ya, barangkali nanti bisa hal-hal yang lebih mendalam bagaimana siklus nitrogen mungkin disilakan nanti dibaca referensinya ya, atau mungkin juga di buku teks ya yang kami sediakan dalam modul ini. Oke. Agak sedikit penasaran nih Pak, tadi Yeah. katanya siklus nitrogen itu ada di tumbuhan ya Pak, yang membuat tumbuhan itu hijau. Kalau misalnya kasusnya nih ada sayur yang layu, berarti itu kandungan nitrogennya berkurang gitu Pak maksudnya? Wah, Anda tahu kalau itu. Ya intinya kalau bukan itunya mungkin barangkali ya, karena layu tidaknya kan sebenarnya kekurangan zat air kan, ya kan. Ketika misalnya tumbuhan pada pagi hari itu tumbuhan itu bagus ya gitu. Kemudian kena sinar matahari, itu kan ada namanya proses transpirasi. Kandungan airnya hilang, kemudian menjadi layu gitu. Apakah kemudian nitrogennya hilangnya? Kemungkinannya tidak ya pada proses seperti itu. Nah, saya ingin tambahkan, apakah berbahaya nitrogen itu jika kelebihan? Sangat. Ya, karena kalau misalnya nitrogennya kebanyakan, biasanya gini. Nitrogen itu kan ada dari pupuk. Ya, NPK apa ya kan, kalau ada pupuk untuk di tanaman kan pupuk, kemudian disebarkan di pertanian. Nah, airnya itu kan masih mengandung nitrogen. Kemudian dia masuk ke sungai, masuk ke laut. Ya, dan masuk ke laut sebagai nutrien di lautan. Nah, kalau kelebihan itu akan mengakibatkan tumbuhnya fitoplankton yang sangat subur. Ya, akhirnya kita akan sebut dengan ada istilah dengan eutrofikasi gitu. Jadi berlebihan mengakibatkan peningkatan jumlah nutrien yang masuk ke dalam perairan, yaitu dikenal dengan eutrofikasi. Dan eutrofikasi itu dapat menyebabkan peningkatan pertumbuhan fitoplankton ya sangat cepat gitu ya, bahkan tidak terkendali ya dengan istilah dengan namanya Harpum algal bloom gitu ya, ada HAB gitu ya. Nah, cairan air yang mengalami eutrofikasi itu akan berubah warna. Ya, nanti akan bentuk hijau, ada kuning kecoklatan atau merah ya, tergantung dari jenis ganggangnya.
Coba aja lihat nanti kalau di kolam-kolam ya gitu. Kan awalnya jernih tuh, tapi tiba-tiba kan jadi hijau, seperti ada lumut seperti itu sebenarnya sudah kena eutrofikasi gitu ya. Karena ada kandungan-kandungan yang tumbuh kembangnya fitoplankton yang ada di kolam tersebut, dan juga mungkin ada unsur-unsur dari nitrogen yang bisa mempercepat dari warnanya itu. Memang kelihatan kita seringnya hijau kan, tapi ada juga yang kuning kecoklatan, ada yang merah gitu, tergantung dari jenis ganggangnya yang tumbuh pada lokasi perairan gitu ya. Berarti itu mengganggu ekosistem air ya Pak? Oh kurang iya, lebih? iya mengganggu ekosistem air gitu ya. Jadi bisa jadi kan, jadi cahaya matahari kan bisa terhalang seperti itu kan. Dan yang pokoknya kalau berlebih itu nggak bagus gitu ya, seperti itu. Oke. Itu bisa sampai menyebabkan mati gitu ya, banyak suka ada ikan-ikan. Iya, gitu kan tidak. Biasanya kalau tidak mengalir semakin cepat sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada arus yang siklus yang lain atau arus laut itu mungkin bisa tersebar ya, tidak terlalu kelihatan. Tapi intinya bahwa ketika ada proses perubahan warna pada sebuah perairan itu bisa jadi terjadi adanya eutrofikasi gitu. Oke, kurang lebih seperti itu Oke. untuk siklus nitrogen. Ya. Selanjutnya itu siklus fosfor. Nah. Ternyata ada siklus fosfor. Itu bagaimana Pak? Fosfor ini juga siklus yang panjang dan luar biasa ya. Tidak semua daerah memiliki siklus fosfor yang nampak ya. Pernah dengar tentang ini nggak? Kotoran burung yang disebut dengan guano. Pernah dengar kan ya? Itu mengandung fosfor. Nah itu konon kabarnya di sebuah suku ya, di suku Inca katanya di Peru itu, di Peru itu ada semacam pulau yang memang banyak burung yang ke sana dan dia membuang kotorannya di situ, yang itu mengandung fosfor. Dan itu menjadi pupuk yang luar biasa, bahkan bisa dijadikan bahan museum gitu ya gitu. Bahkan di sana itu kalau misalnya ada orang yang mencuri tanpa sepengetahuan dari ketua kampungnya, itu bisa dihukum mati ya. Karena begitu berharganya pupuk ya, guano itu ya. Nah, itu fosfor. Nah, fosfor itu gimana? Itu ditemukan pada senyawa ortofosfat ya dan polifosfat ya. Ini anorganik dan juga partikulatnya itu organik yang tersuspensi di perairan. Tersuspensi itu artinya ya terkandung di situ ya, menjadi bagian dari perairan. Kemudian senyawa fosfor itu membentuk ion besi dan kalium pada kondisi aerob ya, atau tidak terlarut, kemudian dan mengendap sebagai sedimen dasar laut dan belum dapat dimanfaatkan oleh alga akuatik. Nah, ketika fosfor itu masuk pada tubuh ikan, itu kan ikan akan dipatuk oleh hewan-hewan burung ya gitu. Nah, burungnya itu juga mengandung fosfor. Fosfornya itu dia buang kotorannya di tempat tertentu pada komunitasnya, dan itu tebalnya luar biasa. Bukan hanya tebal misalnya sedikit-sedikit itu, enggak, dia itu semakin banyak kan kotorannya itu menjadi tebal gitu ya. Nah, inilah siklusnya gitu. Nanti siklus lagi ketemu lagi setelah dikonsumsi oleh manusia sebagai pupuk, kemudian si tanamannya juga mengandung fosfor juga kan gitu. Jadi ya begitulah siklusnya gitu ya. Nah, cuma kalau fosfor itu kebanyakan kalau ada penjelasan itu melalui itu ya, hewan kemudian ke burung ya. Itu mungkin siklus yang paling nampak ya dilihat atau dipahami oleh kita sebagai siklus fosfor di laut dan juga ke daratan ya, seperti itu. Nah, barangkali itu. Kemudian selain digunakan untuk pupuk ya, yang guano yang tadi saya sebutkan tadi itu dimanfaatkan juga untuk membuat museum ya, karena kandungan fosfor dan nitrogennya ini sangat tinggi seperti itu ya. Oke, jadi dari fosfor sendiri ternyata siklusnya lumayan panjang ya Pak, Iya, mulai iya. dari ikan yang dimakan burung, Iya, burung yang iya, mengeluarkan kotoran. kotoran yang bisa Iya, dijual iya. jadi pupuk Pupuk, dan kan. lain-lain. Nah, itu siklus itu. Siklusnya. Oke, terakhir Pak untuk siklus sulfur. Sulfur itu semacam ini kan, belerang kan? Ya, sulfur itu kan belerang. Itu tuh dari gunung api tentunya. Aktivitas dari gunung api itu melahirkan sulfur. Ketika gunung api meletus atau juga dia mengeluarkan belerang gitu ya, gas belerang,
itu kan sebenarnya akan sebagai bagian atau akan menyebabkan hujan asam sebenarnya, ya. Sama juga ketika kita membakar batu bara atau fosil-fosil yang lain, kemudian dia akan menjadi titik kondensasinya di udara ketika hujan. Nah itu juga menjadi penyebab adanya hujan asam, ya. Nah sumber lain dari sulfur tentu bahan bakar fosil, ya. Proses pembusukan organik juga akan menghasilkan sulfur, ya. Mikroorganisme yang melakukan proses pembusukan dapat mengubah protein menjadi senyawa hidrogen sulfida, ya. Dan sebenarnya kalau gas hidrogen sulfida itu yang sudah di atmosfer itu akan mengalami oksidasi sehingga menjadi gas sulfat SO4 gitu, ya. SO4 saya kelihatan itu, ya, pernah mendengar itu yang bau yang keluar dari buang angin gitu kan, itu kan kayak gitu. Ya makanya kalau dekat-dekat dengan gunung api biasanya akan kok bau belerang, kok bau siapa nih yang yang kentut gitu. Itu sebenarnya kayak dia ada kandungan sulfurnya seperti itu, ya. Jadi untuk dapat diserap tanaman, unsur sulfur itu harus dalam bentuk ion-ion sulfat, ya. Ya, yang di metabolisme menjadi protein dalam tanaman. Nah, ini awal mulanya siklus itu di situ, ya. Jadi artinya sulfurnya itu akan bentuk ion-ion yang sulfat, kemudian nanti dijadikan metabolisme jadi protein dan tanaman. Nah, tanaman itu dimakan dan seterusnya kan siklus sulfur akan terjadi ketika itu. Dalam kehidupan sehari-hari untuk sulfur itu banyak digunakan dalam industri obat-obatan, ya. Pembuatan bahan peledak, kemudian ada korek api, industri kimia, pembuatan pupuk juga masuk gitu. Ini di sulfur sangat banyak manfaatnya. Dulu itu tahun-tahun 80-an, tahun 70-an, orang tua kita, nenek kita itu kalau gatal-gatal ya, atau sebut kutu air di kuku itu, ya ada salep tertentu, ya, itu sangat terkenal itu adalah sulfur, ya, kelihatannya. Jadi memang dia dari bahan belerang, ya, kemudian dioles-oles itu mujarab gitu. Dan ini kita di Kota Bandung. Di Jawa Barat banyak sekali air panas, ya, pemandian air panas, ya. Kalau di Bandung dan dekat itu misalnya ada di Ciater, kemudian ada di Cipenas Garut, kemudian di mana-mana banyak, ya, lokasi-lokasi itu kandungan belerangnya kan ada. Biasanya yang punya penyakit kulit bisa berendam di situ gitu. Itu artinya memang sebagai obat gitu, ya, untuk industri obat-obatan yang secara tradisional sudah dilakukan oleh orang-orang kita dulu seperti itu. Dan ini sulfur akan juga masuk ke ke laut itu melalui pertama tentang hujan asam barangkali, ya, gitu. Dan juga ada proses lain yang terjadi, ya. Jadi hewan dan manusia yang mengkonsumsi bagian dari hewan dan tanaman yang mengandung sulfur itu akan mendapat unsur sulfur tentunya. Senyawa sulfur akan diurai oleh bakteri dalam lambung dan sebagian dikeluarkan dalam bentuk gas pada saat buang angin seperti itu. Itu barangkali, ya, yang kalau dalam usaha pertanian sulfur itu dapat menambah kesuburan tanah, kemudian hingga daun-daun tanaman itu menjadi lebih hijau, menambah produksi tanaman padi dan memperbesar umbi dan bawang merah, ya, seperti itu. Ternyata untuk sulfur ini bisa langsung kita rasakan manfaatnya, ya, terutama buat pengobatan, bahkan sampai wisata, Pak. Sekarang tuh banyak wisata sebenarnya buat pengobatan juga gitu akhirnya. Nah itu juga nanti akan juga, pokoknya semua hal yang kita jelaskan siklus ini pasti daratan dengan lautan itu akan akan terikat gitu, ya, akan memang sudah tidak kelihatan siklusnya, ya, kecuali tadi yang siklus air itu, ya, bisa kita perhatikan bagaimana siklus air ada di daratan, ada di lautan. Tapi ini semua adalah ekosistem di permukaan bumi yang semuanya harus keseimbangan. Oke, mungkin seperti itu untuk di episode kali ini. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.